Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, di hari Minggu hari ini, di minggu ketiga kita masih melaksanakan ibadah di rumah masing-masing dan kita mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk masuk di dalam ibadah ini. Kita sama-sama menaikkan pujian NKB 34 bait 1 dan 2. Kita tabiskan ibadah ini dengan nama Bapa, Anaknya Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan menyertai kamu. Nats pembimbing dalam ibadah minggu hari ini terambil dari 2 Timotius pasal 1 ayatnya yang ke-14. Demikian, peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Kepada
Kita sambut nats pembimbing dengan menaikkan pujian NKB 194 bait 1 dan 3, Kau tetap Tuhanku Yesus. Kita masuk di dalam pembacaan hukum Allah sebagaimana yang tertulis di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 sampai 17. Saudara-saudara, dengarkanlah ke-10 hukum Allah di mana Allah mengucapkan segala firman-Nya. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab Aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci Aku. Tetapi Aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi Aku dan yang berpegang pada perintah-perintah-Ku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut menghuni tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan ingini rumah sesamamu, jangan ingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau belalainya, atau apapun yang dipunyai sesama. Saudara-saudara, setelah kita membaca hukum Allah, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah dan mengaku dosa kita kepadanya. Jemaat diundang berdiri. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami semua adalah orang-orang berdosa yang penuh aib dan celah. Kami bukan saja berbuat dosa dengan pikiran, perkataan, dan perbuatan, tetapi kami juga dikandung dan dilahirkan di dalam dosa, sehingga tidak selayaknya kami disebut anak-anak-Mu. Seharusnya kami semua dihukum oleh-Mu. Karena itu kami mohon, demi kemurahan-Mu, kiranya Engkau mengasihani dan mengampuni kami, lalu mengaruniakan Roh Kudus-Mu kepada kami, agar kami dapat hidup menurut kehendak-Mu. Kami mohon, ya Tuhan, kasihanilah kami. Tuhan Yesus Kristus, kasihanilah kami. Roh Kudus, baharuilah hati kami. Amin. Jemaat menyambut dengan pujian NKB 13 bait 1 sampai 3. O Allahku, jenguklah diriku.
pengampunan dosa dan berita anugerah. Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa kepada setiap orang yang dengan tulus ikhlas telah mengaku dosanya di hadapan Allah. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Tidak dilakukannya kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalasnya kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besarnya kasih setianya atas orang-orang yang takut akan Dia. Kita sambut berita pengampunan dan berita anugerah Allah ini dengan nyanyian pujian NKB 19 bait yang pertama, dalam lautan yang kelam. Jemaat dipersilahkan duduk. Kita masuk di dalam pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita satu di dalam doa. Ya Allah, Bapa Sorgawi, kami memuji Engkau karena Engkau yang layak dipuji, dimuliakan dan diagungkan, karena besar kuasa-Mu dan kesetiaan-Mu kekal. Di ibadah minggu ketiga hari ini, kami patut menaikkan pujian syukur karena Engkau Tuhan yang melayakkan kami masuk di dalam persekutuan jemaat yang beribadah. Lewat pujian penyembahan kami kepadamu, mensyukuri segala anugerah Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Saat di mana kami menjalani kehidupan ini, kami butuh tuntunan-Mu, kami butuh arahan-Mu,
untuk mengarahkan kehidupan kami, bagaimana kami hidup dan menyikapi setiap situasi, kondisi apapun yang terjadi di tengah-tengah dunia ini. Oleh sebab itu saat ini kami mengundang Engkau di dalam Roh-Mu Kudus-Mu Tuhan untuk memampukan kami lewat pembacaan dan pemberitaan firman-Mu, sehingga ketika kami membaca firman-Mu, kami diberikan pengertian untuk dapat mengerti apa maksud Tuhan lewat kesaksian Alkitab yang hendak kami baca dan renungkan sebentar. Hamba-Mu yang sudah Engkau panggil serta utus di dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu, kiranya Engkau perlengkapi hamba dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga hamba mampu untuk menyampaikan sesuai dengan kehendak dan maksud firman-Mu. Inilah kami semua, berfirmanlah, kami siap mendengar. Di dalam Yesus Kristus Tuhan firman yang hidup, kami berdoa dan memohon. Amin. Sebagaimana apa yang sudah ditetapkan bagi kita sebagai gereja Masehi Injili Sangir Talaut, kita akan membaca bagian firman Tuhan yang tertulis di dalam 2 Timotius pasal 1 ayat 13 sampai ayatnya yang ke-18. Bagian bacaan firman Tuhan ini di bawah judul perikop tentang ucapan syukur dan nasihat untuk bertekun. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Peliharalah harta yang indah yang telah dipercayakannya kepada kita oleh Roh Kudus yang diam di dalam kita. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Tuhan kiranya mengaruniakan rahmat-Nya kepada keluarga Onesiforus yang telah berulang-ulang menyegarkan hatiku. Ia tidak malu menjumpai aku di dalam penjara. Ketika di Roma, ia berusaha mencari aku dan sudah juga menemui aku. Kiranya Tuhan menunjukkan rahmat-Nya kepadanya pada harinya. Betapa banyaknya pelayanan yang ia lakukan di Efesus, engkau lebih mengetahuinya daripadaku. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya selalu. Haleluya. 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 Jemaat Tuhan yang kekasih, saatnya kita akan membawa persembahan syukur kita kepada Tuhan. Hendaklah masing-masing memberi dengan sukacita, jangan dengan duka atau karena terpaksa, sebab Tuhan mengasihi orang-orang yang memberi dengan sukacita.
Sementara pundi persembahan dijalankan, mari kita iringi dengan nyanyian NKB 196 bait pertama, Ku Beroleh Berkat. Mari kita berdoa untuk persembahan. Kita berdoa. Ungkapan syukur selalu ternaik ke hadapan hadirat-Mu Bapa di sorga atas segala penyertaan-Mu yang sungguh-sungguh luar biasa dalam kehidupan kami. Engkau tak pernah meninggalkan kami Tuhan dalam keadaan apapun kami. Terima kasih untuk hari ini Engkau sudah memberikan kesempatan bagi kami jemaat-Mu untuk membawa persembahan syukur kami kepadamu. Kami tahu Tuhan, semuanya ini berasal daripada-Mu, dan saat ini kami kembalikan kepadamu demi hormat dan kepujian akan nama Tuhan. Berkati kami yang sudah memberikan persembahan ini dengan rasa syukur Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur kami Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sebagai warga bangsa, juga sebagai umat yang saat ini, sebagaimana umat yang ada di belahan bumi lainnya, sedang mengalami saat-saat di mana kita harus berjuang di tengah situasi kondisi yang sulit. Dan saat ini kita sedang berada dalam penerapan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk hidup di dalam seluruh kegiatan aktivitas dalam seluruh bidang tugas dan pekerjaan kita dengan tatanan kehidupan baru, dengan memberlakukan new normal, dan kita semua merasakan bagaimana kita harus berjuang untuk mengubah kebiasaan yang selama ini kita jalani, dan kemudian kita harus mengubahnya dengan kehidupan yang baru. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ada ungkapan yang mengatakan bukan yang paling kuat yang bisa bertahan hidup, bukan yang paling pinter yang bisa bertahan hidup,
Tetapi yang bisa bertahan hidup adalah yang paling bisa beradaptasi. Dan untuk menjalani semuanya ini, sebagaimana dalam setiap kemajuan yang menjadi harapan kita, untuk adanya perubahan menuntut pengorbanan. Dan kalau menjalani kehidupan mendapatkan hasil seperti apa yang kita harapkan, kalau memang kita harus melewatinya melalui proses, ada juga ungkapan yang mengatakan hasil tidak pernah berbohong terhadap proses yang harus kita jalani dan lewati. Contoh tentang ulat dan kepompong. Bagaimana ulat harus berjuang untuk supaya bisa keluar dari kepompongnya. Ini melalui suatu proses perjuangan yang menyakitkan. Sehingga kemudian terciptalah seekor kupu-kupu yang sangat cantik dan indah. Bahkan di tengah-tengah kehidupan kita, bagaimana kita harus keluar dari zona aman, membiasakan untuk sesuatu yang lebih baik. Dan untuk sebuah perubahan, kita diingatkan dan diajak untuk beradaptasilah, untuk melihat peluang yang menguntungkan. Dan melalui pandangan ini serta pengertian yang kita miliki ini, kita juga diajak melihat bagaimana kita harus mampu bertahan di tengah-tengah kondisi situasi yang sulit. Lewat firman Tuhan, melalui surat penggembalaan, nasihat, penguatan yang dituliskan oleh Rasul Paulus kepada anak rohaninya yang sedang di dalam tugas, di dalam memimpin jemaat, di mana dia memberikan nasihat-nasihatnya ketika harus berjuang untuk pelayanan yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan dia tahu bahwa untuk memberikan kekuatan kepada Timotius, dia harus memberikan nasihat yang menguatkan berupa bagaimana dia menunjuk kepada dirinya. Kalau di dalam ayat 13, Paulus mengatakan, peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Dia mengajak Paulus mengajak Timotius untuk melihat pelayanannya, untuk melihat imannya pada saat
dia hidup di dalam iman dan di dalam pelayanannya. Kadang dia harus mengalami berbagai macam bentuk benturan dalam rangka melayani, dalam rangka mengabarkan Injil Yesus Kristus. Kadang dihina, kadang diejek, kadang ditolak. Tetapi dengan iman yang teguh, dengan menunjuk kepada ajaran yang dia berikan, karena dia menunjuk dirinya sebagai rasul yang benar dan sejati, yang telah ditetapkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga dengan kemurnian iman yang dimiliki di dalam keyakinan di dalam Yesus Kristus, yang disebutkan oleh Paulus tentang ajaran yang sehat, menjelaskan pengajaran dalam bentuk penyataan asli dan mendasar dari Kristus. Dan juga para rasul, ini yang diajarkan Paulus kepada Timotius. Dan Timotius harus memegang teguh kebenaran ini dalam iman dan kasih akan Yesus Kristus, dan tidak pernah berpaling padanya dan berkompromi. Walaupun di tengah penderitaan ada penolakan, ada penghinaan, tetapi ada tuntunan firman Tuhan sebagai ajaran yang sehat. Karena firman yang dalam hal ini yang kita percaya, yang tertulis di dalam Alkitab, yang diilhami oleh Roh Kudus, inilah yang menjadi dasar untuk kita hidup di dalam iman yang benar di hadapan Tuhan. Seperti di dalam pasal 4 ayatnya yang ketiga. Karena akan datang waktunya orang tidak lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Saat dia harus berhadapan dengan pengajar-pengajar yang sesat, dia harus tetap berpegang kepada ajaran yang telah ditetapkan sebagai ajaran sehat. Dan bagi kita, dengan memahami bahwa Alkitab menjadi tuntunan kita, menjadi pegangan kita, menjadi kekuatan kita untuk terus hidup di dalam iman kepada Tuhan. Dan kalau kita lihat juga bagaimana nasihat Paulus di dalam ayat 14, di mana para gembala harus menjaga dan mempertahankan Injil yang dipercayakan kepada mereka, sekalipun banyak orang meninggalkan iman. Di dalam pasal 4 ayat 2 dan ayatnya yang kelima, beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran, dan sampai ayat selanjutnya. Sebagai pemimpin harus mempertahankan iman yang benar, dan kemudian menentang bagi mereka yang menyampaikan hal-hal yang tidak benar. Dan juga bagaimana sebagai umat Tuhan selalu dibimbing agar supaya menjamin keselamatan
umat yang sedang dibinanya dalam memelihara iman, tetapi harus dengan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus kita menyadari bahwa bagaimana kita harus tetap setia, sebagaimana yang dinasihatkan oleh Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal 14 ayatnya yang ke-17. Yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Tantangan kita untuk bertahan di tengah-tengah dunia, bahkan juga agar supaya kita percaya di dalam kuasa Roh Kudus. Karena firman Tuhan juga mengatakan, persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dalam penghayatan firman Tuhan bagi kita sebagai orang yang percaya bahwa kita mendapatkan kekuatan ketika kita memiliki iman yang dianugerahkan oleh Tuhan. Karena sebagai umat ciptaan Allah yang terdiri dari daging, saat Allah menciptakan manusia dari tanah, sebelum dihembuskan rohnya, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Dia menjadi hidup ketika roh ada di dalam dirinya. Ini mau menyatakan kepada kita bahwa roh yang ada di dalam kita adalah menciptakan hubungan dan relasi kita dengan Allah. Dengan memahami tentang iman di dalam Yesus Kristus melalui apa? Kita mengenalnya melalui firman Tuhan di dalam Alkitab, untuk supaya kita mendapatkan kekuatan lewat firman yang dinyatakan lewat kesaksian Alkitab sebagai pengajaran sehat. Dan iman inilah yang terus membangun kita. Iman inilah yang terus membentuk kita, dan iman inilah yang akan terus membuat kita mampu bertahan di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan. Kiranya firman Tuhan yang diperdengarkan kepada kita akan dikuatkan untuk terus berjalan bersama lewat tuntunan firman Tuhan, untuk supaya kita hidup menjawab persoalan-persoalan yang kita hadapi saat ini. Tuhan Yesus menolong kita untuk terus hidup di dalam firman-Nya. Amin. Kita masuk di dalam pengakuan iman. Jemaat diundang berdiri. Setelah mendengar firman Allah sebagai berita keselamatan, marilah kita menjawab amanat panggilan Tuhan serta mengucapkan pengakuan iman kita dengan penuh penyerahan diri bersama-sama dalam keesaan dengan semua umat Kristen di sepanjang abad dan di segala tempat. Masing-masing berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria,
yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita satukan hati untuk masuk di dalam doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami yang akan kita ucapkan bersama-sama. Kita satu di dalam doa. Terpujilah Engkau Allah Tuhan kami, Engkau yang sudah berfirman melalui hamba. Kiranya firman-Mu akan menguatkan kami sebagai jemaat Tuhan, agar supaya kami tetap teguh berpegang kepada iman percaya kami di dalam Yesus Kristus. Firman-Mu yang mengajak kami agar kami tetap di dalam ajaran-ajaran Tuhan, agar supaya kami tidak beralih, tetapi tetap mengarahkan pandangan kami kepada Tuhan Yesus yang sudah menyelamatkan kami, dan di dalam kuasa Roh Kudus-Mu, dan yang akan terus menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan seberapa lama Tuhan percayakan kami ada hidup di tengah-tengah dunia ini. Kami juga bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan yang saat ini bersyukur, bersukacita karena ketambahan setahun di dalam usia mereka masing-masing. Ibu Devi Yuliani Poluan pada tanggal 15 Juli dan Bapak Justus Dumalang tanggal 16 Juli. Kuduskan, sucikan syukur sukacita mereka, untuk terus mereka mensyukuri anugerah ketambahan setahun dalam usia, dengan mengisi di dalam tanggung jawab sebagai umat untuk tetap setia di dalam tanggung jawab dan panggilan di tengah-tengah kehidupan mereka dimanapun mereka berada, baik di tengah keluarga, di tengah lingkungan, dimanapun mereka hadir. Biarlah Tuhan yang akan selalu menolong dan menopang mereka. Kami juga tak lupa berdoa untuk jemaat Tuhan di dalam usia lanjut. Kiranya Engkau juga ada bersama-sama di tengah-tengah kehidupan masa tua mereka. Dikaruniai selalu kesehatan, semangat, sukacita dalam menjalani kehidupan, dan kiranya juga di tengah-tengah kehadiran mereka dalam keluarga, di dalam memberikan nasihat petua bagi seluruh anggota keluarganya. Kami berdoa di tengah-tengah kehidupan bersama sebagai jemaat Tuhan dalam tanggung jawab dan panggilan kami sebagai gereja Tuhan. Kami berdoa kiranya Engkau Tuhan juga yang turut hadir di tengah-tengah pergumulan jemaat-Mu yang sedang di dalam kondisi sakit,
Kami berdoa untuk Bapak Aritarkus Diba yang saat ini sedang dirawat di rumah. Penatua Ibu Palele Kirimang yang saat ini sedang di dalam pemulihan. Kami serahkan akan pergumulan jemaat-Mu Tuhan. Kiranya Engkau hadir di tengah-tengah pergumulan, baik dalam hubungan orang tua anak, hubungan suami istri, bahkan di dalam mencukupkan kehidupan ekonomi keluarga. Kami percaya bahwa Tuhan juga tahu, mengerti dan mengenal setiap kondisi yang ada di tengah-tengah keluarga kami masing-masing. Ketika jemaat-Mu saat ini sedang beribadah di rumah, kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami. Oleh sebab itu Tuhan, di tengah-tengah rencana gereja-Mu, Jemaat Gemis Depok, untuk program merayakan hari ulang tahun gereja Gemis yang ada di Depok ini pada tanggal 17 Agustus nanti. Biarlah segala persiapan-persiapannya Engkau Tuhan yang akan memberkatinya sehingga semuanya ini boleh terlaksana. Kami juga berdoa untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, mulai dari pendeta, majelis jemaat. Engkau memberkati di dalam seluruh kegiatan-kegiatan pelayanan kami. Sebagai warga jemaat Tuhan, kami terpanggil untuk mendoakan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau Tuhan memberkati para pemimpin, mulai dari Bapak Presiden Joko Widodo, juga jajaran pemerintahan mulai dari tingkat yang tertinggi, pemerintahan yang ada di daerah, sampai pemerintahan yang ada terdekat dengan kami, RT dan RW. Kiranya mereka menjalankan tanggung jawab pemerintahan yang ada. Kiranya juga mereka diberikan hikmat, pengertian dan akal budi. Dan di dalam bentuk pengayoman yang mereka berikan, kiranya masyarakat akan merasakan kehadiran pemerintah kami. Khususnya ketika kami sedang berhadapan dengan penyakit virus corona, untuk semua upaya penanganan yang dilakukan oleh pemerintah. Kiranya Tuhan yang akan menolong agar supaya kami dapat menghadapi semua bersama dengan masyarakat yang ada. Supaya masyarakat juga diberikan kesadaran untuk mampu menerapkan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah di tengah kehidupan new normal, agar supaya kami di dalam penerapannya melalui petugas satgas dan gugus tugas yang ditugaskan, semua bentuk pelaksanaan dengan aturan-aturan yang sudah ditetapkan, biarlah kami boleh menerapkan itu dengan kedisiplinan. Kami juga berdoa kiranya dengan usaha-usaha di dalam penemuan formula vaksin, kiranya semua ini Tuhan, seluruh usaha-usaha yang dilakukan, Engkau Tuhan yang turut bekerja di dalamnya. Kami berdoa, kami percaya Engkau Tuhan yang lebih tahu dan mengerti setiap pergumulan, kondisi yang ada di tengah-tengah kehidupan kami. Inilah kami semua. Kami datang di dalam doa dan permohonan, jadi di dalam kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang sudah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya.
Ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat diundang berdiri. Kita tutup ibadah kita pada saat ini. Kita naikkan pujian NKB 206 ayat 1 dan 3, Mercusuar Kasih Bapa. Jemaat, pulanglah dengan damai sejahtera dan hiduplah sesuai dengan firman Allah yang telah engkau dengar, dan arahkan hati kepada Tuhan untuk menerima berkat-Nya. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Jiwa